selama ini ya. Dulu kita ada P5 ya. P6 ya, sorry. Profil pelajar pasar kita ada 6 dulu ya. 6 dimensi kan? 6 dimensi. Ya, P6 ya. Ya. Proyeknya namanya P5. Ya. Tapi dimensinya 6 dimensi. Ya kan? Kan begitu ya? Ya. Sekarang mengapa? Ini yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau belajar itu harus tahu target apa yang kita harus belajarkan. Ya, harus tahu target. Harus tahu outcome-nya. Harus tahu output-nya. Maka ini dari pertama. Yang menjadi target belajar kita itu adalah dimensi profil lulusan. Itu targetnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencapai target itu? Kan begitu ya? Jadi Bapak Ibu kalau di kelas, misalkan saya guru matematik. Misalkan. Guru matematik. Pertanyaannya, apa yang menjadi target guru matematik untuk 8 dimensi lulusan ini? Pertanyaannya itu. Jangan dulu bicara masalah ini pendekatan, jangan dulu. Orang P tujuan mengajar, orang P target untuk menjadi apa dia belajar sama saya. Kan begitu ya? Nah, itu harus ditanyakan dulu. Saya guru IPA, saya guru bahasa Indonesia. Itu harus ditanyakan dulu. Saya P target supaya mereka bisa jadi apa? Bisa punya apa? Khususnya terkait. Nah, kan itu pertanyaannya. Apakah 8-8-nya saya mau bentuk? Pertanyaannya begitu. Kan tidak ya? Tidak, sesuai. Pertanyaannya sesuainya dilihat dari mana? Dari Saya guru matematik. Saya ingin menentukan. Tadi pertanyaannya 8 ini bisa bentuk oleh guru matematik nggak? 8 ini sebagai kewajiban yang dibentuk oleh matematik nggak? 8 dimensi ini. Sesuai dimensi, Pak. Iya, itu. Kan kita kan ada 8 dimensi. Ya. Menjadi profil lulusan. Kalau guru matematik membentuk dimensi apa saja? kalau Ada kemandirian, kolaborasi. Pertanyaannya tahu dari mana itu dari situ? kalau di K13 kemarin itu lewat. Bukan, ini bicara. Ya, kalau ini mungkin CP Pak. Dari mana Bapak guru Bapak? Guru agama. Guru agama membentuk dimensi profil lulusan. Maksudnya Itu mau lihat di mana? apa saja? Misalnya dari 8 itu ampun pilih lihatnya. Misalkan di mana. dipilih 3. Ya. Pertanyaannya, Ibu milih 3 itu dari mana sumbernya? Apakah justifikasi kita? Tidak. Nah, dari mana? Nah, ini esensi dulu, jangan bisa. Kalau Saya guru mana guru bahasa Indonesia? kalau mau ini itu lihatnya di mana? Bahasa Untuk Indonesia. menentukan materi itu CP atau Dari mana? materi ke CP? Saya guru agama. Hah? Berarti CP. Apakah 8-8-nya Kan saya akan materi, bentuk? materi. Pak, saya mau tanya, 8-8-nya Bapak bentuk ini? Beriman. Apa yang dibentuk oleh guru agama dalam 8 dimensi ini? Yang Maksudnya pertama beriman dan Beriman, bertakwa kepada ketakwaan. Tuhan yang Maha Esa. Iya, itu udah pasti. Apalagi? Tanggung jawab, Karakter semua, Pak. Ini karakter semua. tanggung jawab juga bisa. Tanggung jawab kan tidak ada. Tidak ada tanggung jawab. Kemandirian. Kolaborasi. Kolaborasi. Apakah itu hanya justifikasi? Tidak. Nah, coba Ibu guru apa? Lihat IPA. IPA coba. Kalau saya kan misalnya menentukan kalau di IPA contoh dalam satu materi itu dia ada kolaborasi, begitu kalau saya kolaborasi bernalar kritis. Nah, itu saya tentukan itu mau lihat dari kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas begitu. Oh, boleh jadi semua kegiatan membentuk itu. Beriman. Nah, ini kan. Pentingnya. Jadi kita itu harus konsisten. Ya. Jadi jangan-jangan di kelas 8 bentuk dimensi lain lagi. Oh, di kelas 9 dengan pelajar. Di mana? Disitulah Bapak Ibu kita dalam perspektif ini mengapa itu harus tahu CP.
Itu CP. Nah, tetapi masalahnya Bapak Ibu, yang kita kan ada perintah mau analis CP, ya, Ya. benar nggak? Ya. Ibu analis yang mana? Rata-rata kan cuma elemen ya. Ya. IPA, Dengan karakter tidak. pemahaman, ya kan? Iya. Pemahaman IPA kan begitu DP. Ya. Ada hanya 2 dimensi kan? Ya. Pemahaman IPA dan keterampilan proses kan? Keterampilan proses. Benar nggak? Ya. Di pemahaman IPA, emang ada nggak dimensi 8 dimensi? Nggak ada. Itu kan justifikasi. Pokoknya saya lihat di interaksi ada kolaborasi kondisi, oh kita betul sih kolaborasi. Ada. Boleh cari. Beriman juga ada. Kan sebelum ini harus berdoa. Beriman juga ada. Kamu tinggal ambil 8 proyek. Borongnya oleh. Benar Pak Bapak Ibu. Nah ini penting. Kita dalam konteks 8 dimensi ini, kadang kita salah kaprah. Ya, kadang kita salah kaprah. Padahal sudah ditunjukkan oleh CP. oleh CP. Namanya CP yang dibaca itu 4 komponen. Nah sebelum malu nih 4 komponen. Coba apa saja komponen di CP? Oh ketahuan putih-putih, ketahuan. Bapak Ibu sebagai pekerja kurikulum ini saudari kurikulum Merdeka ini cuma langsung analisis CP, CP. Ketahuan. Bukan tuh. Kalau dia sudah pernah analisis, banyak 4 itu. Malah tahu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, ini yang jadi persoalan kita. Itu yang saya sering kalau di workshop ini saya sering. Berarti Pak, insya Allah workshop berikut bedah CP. Bukan, tidak perlu. Ini saya langsung. Nih, saya ingin tunjukin ya, Bapak Ibu ya. Sengaja saya baru 8 dimensi. Memang ini bicara 8 dimensi ini, kadang kita cuma, oh dimensi ada 8. Ya. Keluargaan, kesehatan, buat apa? Penyebutan itu nggak tahu kesana di AI. Kesehatan adalah apa itu? Keluar. Iya. Kan nggak begitu esensinya Bapak Ibu ya. Kita ini belajar. Sekali lagi belajar. Ya. Jadi gitu lah. Saya ingin buka nih Bapak Ibu. Ini 8 dimensi ini Alah. oleh kurikulum sudah dikasih tahu tuh. Saya mau ambil nih kepala beskap tuh. Saya ambil dulu matematik. Ini kan CP matematik. Bapak Ibu sebelum baca ini, baca terkait dengan Bapak Ibu sebelum rumuskan tujuan, rumuskan ATP, baca dulu 4 komponen di dalam CP. Pertama, komponen pertama rasional. Di sini Bapak Ibu tahu, ketika kita bicara rasional, Bapak Ibu dapat perspektif bagaimana membelajarkan matematika. Untuk dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, sampai dimensi F. Dikasih tahu. Namanya matematika itu pengetahuannya berpikir logis. Dikasih tahu caranya. Tapi kita nggak baca. Jadi langsung. Cuma langsung. Ya. Ini yang maka mengapa dalam konteks analisis CP itu bukan analisis elemen CP. Analisis CP analisis 4 komponen. Pertama rasionalnya kita analisis, kita lihat. Oh matematika itu adalah pembekal terhadap pengetahuan berpikir positif, membentuk sikap positif, ketekunan, kemandirian. Nah, di situ udah mulai dikasih tahu. Oh, harus Matematika mandiri. itu lebih lagi di tujuan. Nanti untuk mendapatkan dimensinya ada di tujuan. Itu dikasih tahu. Mau komunikasi ini kali, mengaitkan materi pembelajaran fakta ini, memiliki sikap. Karakter. Tuh lihat. Oh matematika itu mandiri, Tekun. ya kan kreatif, pemecahan masalah rasa ingin tahu berarti apa? Berpikir kritis. Berarti matematika itu total saja, bernalar kritis, Kreatif. kemandirian dan Kreatif. udah itu yang dimaksud di dimensi Begitu juga agama, lihat lagi, bukan pakai lantobu. Lantobu itu, pokoknya ini cocok, ilmu cocok logi atau ilmu kaitologi. Kira-kira ini so pas ada komunikasi di situ. Padahal sudah ada. Tapi karena kita lebih banyak apa-apa CP ini langsung ke mana? Langsung CP-nya kan, pencapaian elemennya kan. 46. Ya.
Ini persoalan kita. Karena kita selama ini kalau workshop hanya bekerja kurikulum. apa? Diskusi kapan sih? Apa? Tidak apa-apa.